mengajarkan ke adik-adik semua beberapa submateri yaitu IPA, IPS, matematika, seni budaya, sama PKN. Ini teman-teman kakak. Yang pertama ini namanya siapa? Perkenalkan, nama kakak Reza Putri Ramadhani, bisa dipanggil kakak Reza. Perkenalkan, nama kakak Tunggu Nurulina Fikri, bisa dipanggil Nurul. Perkenalkan, nama kakak Deuli Arif Asli, biasa dipanggil Dea. Perkenalkan, nama kakak Kristi Adelina Amalia, panggil aja kakak Kristi ya. Perkenalkan, nama kakak Nazila Al-Fajanati, kalian bisa panggil kakak Kak Zila. Perkenalkan, nama kakak Wafda Anin Najwa, adik-adik semua bisa panggil kakak Alim. Perkenalkan, nama kakak Elia, adik-adik semua bisa panggil kakak Elia. Kakak sendiri, bukan sendiri. Nama kakak Jenny Ramadhan Ayu, biasa dipanggil Kak Jenny. Nah, yang ngajar nanti itu yang pertama yang ngajar IPA Kak Nazila, IPS Kak Wafda, MTK Kak Diski, seni budaya Kak Eliani, dan PKN Kak Lia. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, jadi kita belum kenalan kan? Kakak nggak tahu nama adik-adik siapa. Sekarang kakak mau tanya satu-satu nama adik-adik. Adik yang baju kuning ini namanya siapa? Raja. Kalau adik Habib. Kalau adik Wizi. Kalau adik Fadil. Kalau adik siapa? Inul. Kalau adik Kalau adik Mimi. Oh, kalau adik Gina. Kalau adik siapa? Jadi nama kakak Kak Nazila. Siapa nama kakak? Nazila. Nah, Kak Nazila mau ngajak adik-adik. Kalian tahu nggak tepuk semangat? Tahu. Kayak mana? Ya, tepuk semangat. Nah, Kak ulangin ya. Tepuk semangat. Nah, jadi kita hari ini mau mengenal fungsi dan bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, kalian tahu nggak contoh tumbuhan itu ada apa aja? Kalau tumbuhan itu banyak jenisnya, ada rumput, pohon. Kalau daun itu bagian dari tumbuhan. Nah, kalian kalau bunga, ada yang suka bunga apa? Bunga matahari, mawar. Kalau ada melati. Nah, kalian tahu nggak tumbuhan mawar, tumbuhan melati itu awalnya dari apa? Nah, pintar. Jadi tumbuhan itu berawal dari biji. Nah, kalau biji ini disiram dan ditanam, dia akan lama-lama akan tumbuh akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Jadi tugas akar ini untuk mencari makanan. Nah, nanti bakal tumbuh batang. Jadi akar ini tugasnya untuk mencari makanan. Makanannya itu bisa air, zat hara. Nah, nanti batang ini tugasnya sebagai pengangkut atau alat transportasi yang mengangkut makanan dari akar menuju ke daun. Nah, ini daun ya adik-adik. Daun ini tempat pembuatan makanan. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari.
Nah, itu biasanya disebut fotosintesis. Fotosintesis itu biasanya terjadi pada siang hari. Nah, selain itu, daun ini juga menghasilkan oksigen. Kalian tahu oksigen? Tahu. Apa itu oksigen? Nah, jadi oksigen itu buat membantu manusia yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Nah, setelah tumbuhan itu tumbuh dengan sehat dan kokoh, maka tumbuhan itu akan menghasilkan bunga. Bunga ini dapat menarik perhatian serangga. Di bunga ini juga terjadi tempat perkembangbiakan. Bunga ini nanti bisa menghasilkan biji dengan bantuan dari serangga dan udara. Jadi sangat perlu bantuan serangga untuk melakukan proses pembuahan namanya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap bagian-bagian dari tumbuhan dan tumbuhan itu memiliki fungsi. Jadi tadi Kakak udah jelaskan. Ini namanya apa? Kalau yang di bawah ini namanya biji. Kalau yang hijau-hijau ini daun. Kalau yang ini batang. Kalau yang cantik ini bunga. Oke. Jadi itulah fungsi dan bagian-bagian dari tumbuhan. Masih semangat adik-adik? Masih. Tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Wafda. Kak siapa? Nah, di sini kakak akan mengajar adik-adik tentang pelajaran IPS. Nah, yang pertama itu materinya mengenal berbagai profesi dan manfaat. Adik-adik ada yang tahu nggak profesi itu apa saja? Profesi itu seperti guru, dokter, perawat, pilot, polisi, tentara, seniman, ya. Nah, ini kakak akan jelaskan apa itu profesi dan manfaatnya ya. Nah, profesi itu adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi banyak orang yang dilakukan sesuai dengan tugas serta keahliannya. Nah, dan adik-adik ada yang tahu nggak manfaat guru itu apa? Ya, menarik ilmu, benar sekali. Kalau dokter, menyembuhkan orang sakit. Kalau perawat, merawat orang sakit, membantu dokter ya. Kalau polisi, untuk mengamankan juga untuk mengatur keamanan ya. Kalau tentara, melindungi negara kita. Siapa namanya? Fadil. Tepuk untuk Fadil. Kalau pemadam kebakaran, nah, di sini kakak ada media pembelajaran. Ini profesi ya namanya. Nah, setiap profesi ini kan dia memiliki yang namanya tempat untuk bekerja ya. Ini ada profesinya. Kakak kasih contoh lagi adik-adik semua. Lihat ya. Pemadam kebakaran. Di mana? Ini pos pemadam kebakaran. Ini. Sudah paham? Siapa yang mencoba? Pilih ya. Satu-satu. Sebutkan apa yang dapat profesinya apa? Polisi. Tempatnya di mana? Kantor polisi. Selanjutnya, siapa namanya? Dapat apa? Guru. Tempat guru di mana? Sekolah. Untuk mengajar. Selanjutnya, ada mau? Pak, iya. Dapat apa? Seniman di studio seniman. Tentara di barak atau markas. Udah, satu lagi. Apa itu? Pilot. Pilot itu supirnya mesin.
Mari, Puskesmas, tempatnya perawat. Tani, baru ya. Sudah ya. Nah, adik-adik sudah paham semua kan? Apa itu profesi, manfaatnya, dan di mana tempatnya mereka bekerja. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang nilai gotong royong dan tolong menolong. Ini adik-adik ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Tahu. Bekerja sama agar pekerjaan cepat terselesaikan. Kalau tolong menolong, membantu orang lain. Nah, gotong royong dan tolong menolong itu memiliki manfaat. Manfaatnya itu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan, membuat lingkungan menjadi nyaman dan harmonis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tahu nggak? Gotong royong dan tolong menolong. Membersihkan lingkungan. Terus apa lagi? Membantu teman yang sedang kesusahan. Terus ngajarin kalian matematika. Kalian udah tahu kan penjumlahan dan pengurangan? Ya, tolong lagi ya sama kakak ya. Jadi penjumlahan itu jumlah yang ditambah, digabungkan. Jadi makin banyak bendanya maka makin banyak juga. Ya, contohnya Aca punya 5 pena. Setelah itu Fizi ngasih ke Aca 2, jadi berapa? 7, pintar. Jadi 5 tambah 2, 7. Setelah itu pengurangan itu digunakan saat dia diambil, diminta, dipinjam, diberikan kepada orang lain. Jadi jumlahnya semakin sedikit. Semakin sedikit. Contohnya Atila punya 5 pena. Terus dipinjam sama Fizi 2, tinggal berapa? 3. Jadi itu pengurangannya. Jadi kalau jumlahnya semakin bertambah disebut penjumlahan. Kalau semakin sedikit pengurangan. Nah, kalau bisa pakai ini aja ini. Contohnya. Nah, coba ya. Lagi. Ya, tapi kalau pakai ini, pakai pipet isi awalnya 5. Itu isi yang ini berapa? 2. Jadi itu sama-sama 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Keelia. Siapa? Saya. Nah, di sini kakak mau mengajarkan seni budaya dan prakarya. Sebelum masuk materi, kakak mau nanya, siapa yang sering
kewajiban kita terhadap lingkungan yang bersih. Kalau hak itu adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan, yang pantas kita dapatkan. Apa saja sih Kak hak yang kita dapatkan? Itu seperti tempat belajar yang bersih, terus ruang kelas yang nyaman, dan lain sebagainya. Nah, musola atau meja yang bersih biar kita nyaman buat ibadah, ya kan? Habis itu, kalau misalkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hak. Kalau misalkan kita mau dapat hak, berarti kita harus melaksanakan kewajiban. Kalau misalkan adik-adik nih mau lingkungannya bersih, tapi adik-adik buang sampah sembarangan, jadi kita nggak bisa kan dapat lingkungan yang bersih. Nah, itu. Nah, di sini ada hadis tentang kebersihan, yaitu at-tahuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kita sebagai seorang muslim itu harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu bukan hanya kebiasaan baik, tetapi juga bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, jadi di sini Bapak punya media pembelajaran nih. Kita bisa membedakan macam-macam sampah. Di sini ada sampah organik, ini sampah organik dan B3. Nah, ada tahu nggak apa itu sampah organik? Kalau sampah botol itu anorganik. Kalau sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit terurai atau sulit hancur seperti plastik, botol, kayak gitu ya. Itu sampah anorganik. Kalau sampah organiknya kayak sampah makanan, iya betul. Sampah makanan kayak jajan, kulit pisang, iya apel, betul. Kalau sampah B3 ini adalah sampah, ya betul, sampah yang berbahaya kayak besi, terus kaca, terus bekas tempat obat nyamuk, kayak gitu ya. Jadi di sini nanti kakak mau adik-adik semua memasukkan ini kan ada gambarnya nih. Ini contohnya seperti nih wortel tadi termasuk sampah apa? Sampah organik kan? Jadi adik-adik semua masukin ke sini ya. Nih kayak gini. Habis itu kalau bunting sampah apa? Ya betul. Nanti masukin sini ya. Kemudian yang terakhir ada nih sampah bekas jajan. Ya betul, organik. Nah, jadi nanti adik-adik semua pilih nih, masukin sini ya. Sini semuanya. Jangan rebutan, semuanya harus dapat. Ini lampu. Iya itu lampu termasuk B3. Iya betul. Iya betul. Ini tuh apa? Itu apa? Iya, gimana? Iya betul, ke anorganik. Tulang ke sini ya, ke organik. Ini anorganik, ini di organik karena ini sampah makanan. Ini pizza sini nak. Oh iya, itu B3. Ini organik. Ini kamu di sini. Ini di sini. Kalau sendal di anorganik. Kalau lagi kardus di sini. Ini di sini sayang. Udah masih ada. Ya betul situ. Ya obat nih baterai sini. Itu cakang telur organik. Iya betul itu sini. Itu B3 ya. Itu apa? Di sini. Ya. Iya betul. Iya betul. Iya. Iya aduh. Iya plastik situ. Iya. Itu B3. Udah habis. Nah jadi ada
kita mau mendapatkan hak kita juga harus menjalankan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian udah belajar tadi kan? Belajar apa saja tadi? Ada IPA, PKN, ya. Paham kalian kan pelajarannya? Nah, udah selesai berarti pembelajarannya. Sebelum kita akhiri, kakak ada cerita tentang Adit dan hadiahnya. Jadi, ada seorang anak bernama Adit. Dia ingin mempunyai sepeda seperti kakaknya. Kakaknya ini terlihat keren saat naik sepeda. Karena itu, Adit ingin sekali mempunyai sepeda sendiri. Tuh, ayah bilang akan Adit ini bisa dapat sepeda, tapi ayah punya syaratnya. Si Adit ini disuruh ayah untuk sholat 5 waktu setiap hari. Gak boleh malas-malasan, selalu rajin sholat setiap hari. Karena sangat ingin mendapatkan sepeda, Adit pun setuju dengan syarat dari ayah. Sejak hari itu, Adit mulai belajar lebih disiplin menjalankan sholat. Saat subuh, meskipun ngantuk, Adit ini tetap sholat ya sama ayahnya, dibangunin ayahnya. Nah, setelah sholat ini, Adit merasa lebih segar, lebih tenang. Ia mulai merasakan bahwa sholat itu membuat hatinya lebih nyaman. Hari-hari berikutnya, Adit terus berusaha menjaga sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ia melaksanakan sholat 5 waktu dengan bantuan ayah dan ibunya. Lama-lama, Adit gak perlu lagi diingatkan karena dia udah terbiasa dan sadar ketika waktu sholat. Setelah beberapa minggu, Adit mulai merasa banyak perubahan dalam dirinya. Di sekolah, ia lebih fokus saat belajar, lebih mudah memahami pembelajaran. Guru melihat perubahan baik pada Adit. Selain itu, Adit juga menjadi lebih sabar, tidak mudah marah. Teman-temannya senang bermain dengannya karena Adit terlihat lebih ramah dan menyenangkan. Karena penasaran, Adit pun bertanya kepada ayahnya, kenapa ia bisa berubah seperti itu. Terus ayahnya jelasin bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga untuk menjaga hati dan pikiran. Saat sholat kita mengingat Allah, meminta ampun, memohon pertolongannya. Iya, kita doa. Itu sebabnya orang yang rajin sholat biasanya lebih tenang, lebih sabar, lebih mudah melakukan hal-hal baik. Setelah 1 bulan rajin menjalankan sholat 5 waktu, akhirnya ayah memberikan Adit sepeda baru. Adit sangat bahagia, senang dia dapat sepeda baru. Namun, ia sadar bahwa bukan hanya sepeda yang dia dapatkan, tapi juga mendapatkan kebiasaan yang baik, membuat dirinya menjadi anak yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih dekat dengan Allah. Walaupun Adit udah dapat sepeda, dia tetap rajin sholat. Ia tidak berhenti beribadah, meskipun hadiahnya dia udah dapat. Bahkan Adit mulai mengajak kawan-kawannya untuk rajin sholat. Karena ia juga merasakan manfaatnya sendiri. Menurut Adit, sholat bukan beban, tapi hadiah dari Allah yang buat hidup menjadi lebih baik. Jadi, pesan moral dari cerita ini, kita belajar bahwa rajin sholat bisa menjadi anak yang lebih disiplin, sabar, dan bertanggung jawab, dan juga membantu kita lebih dekat dengan Allah, membuat hati pikiran menjadi lebih tenang. Jadi tidak hanya kewajiban, tapi juga banyak manfaat baik yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tadi yang suka sholat subuh? Gak ada, subuh semua kan? Subuh semua kan?
Nah, dengar satu azan. Kita sholat dulu ya, nanti kita lanjut lagi pelajarannya ya. Nah, udah sholat dulu semuanya kan? Kita lanjut ya. Siapa yang mau membacakan surat Al-Baqarah? Kamu. Ya. Mbak. Mbak, siapa duluan? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Sadaqallah.